Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah lembaga negara di Indonesia yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu di Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat di mana pembentukan KPU. Pembentukan KPU dimulai pada masa Orde Baru, tepatnya pada tahun 1970 untuk mengatur pemilu. Pada saat itu, KPU masih berada di bawah pengawasan pemerintah. Setelah reformasi 1998, KPU mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 1999, KPU menjadi lembaga yang independen dan non-partisan untuk memastikan pemilu yang adil dan transparan. Pembentukan KPU yang baru dimulai pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dan diperbarui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. KPU dibentuk sebagai lembaga tetap yang independen. KPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kewenangan penuh mengatur dan mengawasi seluruh proses pemilu. Penyelenggaraan Pemilu 2004. Pemilu 2004 adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah KPU karena merupakan pemilu pertama di mana KPU berfungsi sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab penuh atas seluruh proses pemilu, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Perkembangan selanjutnya, sejak 2004, KPU terus berkembang dan berperan penting dalam menyelenggarakan pemilu nasional maupun pemilu daerah. Beberapa pemilu yang diselenggarakan oleh KPU termasuk pemilu presiden, legislatif, dan kepala daerah. Pembaharuan hukum. Beberapa undang-undang terkait pemilu telah disahkan untuk memperkuat peran dan fungsi KPU, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang memberikan kerangka hukum terbaru bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. KPU memainkan peran penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan transparan di Indonesia. Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Indonesia terdiri dari berbagai undang-undang dan peraturan yang menetapkan kewenangan, tugas, dan fungsi KPU. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang mengatur KPU. Yang pertama, UUD 1945. Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lalu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, undang-undang ini adalah dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk pembentukan, tugas, dan juga wewenang dari KPU itu sendiri. Undang-undang ini menggabungkan undang-undang sebelumnya yang mengatur pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Undang-undang ini memberikan dasar hukum tambahan bagi tugas dan fungsi KPU, termasuk penyelenggaraan pemilu secara umum dan pembentukan KPU di tingkat pusat hingga daerah. Lalu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Undang-undang ini merupakan dasar hukum awal setelah reformasi yang memberikan kewenangan penuh kepada KPU sebagai lembaga yang independen dan non-partisan dalam menyelenggarakan pemilu. Lalu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang ini memperkuat peran KPU dalam menyelenggarakan pemilu legislatif dan menetapkan mekanisme dan prosedur pemilu yang lebih rinci. Lalu ada peraturan KPU atau PKPU. KPU itu juga mengeluarkan berbagai peraturan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan pemilu, tahapan pemilu, kampanye, penghitungan suara, dan lain-lain, yang fungsinya itu sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemilu di lapangan. Dasar hukum ini memastikan bahwa KPU memiliki kerangka hukum yang sangat kuat untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pemilu yang bebas, adil, dan transparan di Indonesia.
Berikut ini kasus yang pernah ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Indonesia. Yang pertama adalah kasus dugaan penyalahgunaan anggaran kampanye pada pemilu 2019. Pada pemilu 2019 lalu, terdapat seorang calon legislatif dari salah satu partai politik di Jawa Timur yang diduga melampaui batas anggaran kampanye yang diperkenankan. Berdasarkan aturan, anggaran kampanye untuk calon DPR daerah atau DPRD paling banyak 1 miliar, sedangkan untuk calon presiden dan wakil presiden paling banyak 28 miliar. Namun dalam laporan keuangan yang disampaikan ke KPU, calon legislatif ini mendeklarasikan pengeluaran kampanye sebesar 1,2 miliar rupiah melebihi batas 1 miliar. KPU kemudian melakukan pemeriksaan dan memang terbukti ada beberapa pengeluaran kampanye calon ini yang tidak tercatat dalam laporan keuangan. Di antaranya pengeluaran untuk event besar, sebaran promosi di media sosial, hingga sewa gambar iklan. Atas dugaan pelanggaran tersebut, KPU memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada calon legislatif tersebut. Namun, hasil pemilu untuk daerahnya tetap sah karena pelanggaran administratif tidak mengubah suara. Itulah salah satu contoh kasus penyalahgunaan anggaran kampanye yang pernah ditangani KPU pada pemilu 2019. KPU terus mengawasi dan memberikan sanksi administratif untuk mencegah pelanggaran serupa ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemilihan Umum atau KPU dianggap sebagai lembaga penunjang yang dipertahankan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena peran mendasarnya dalam menegakkan prinsip demokrasi dan menjamin integritas proses pemilu. Berikut beberapa alasan utama mengapa KPU memegang posisi penting tersebut. Yang pertama, menjamin pemilu yang bebas dan adil. KPU memainkan peran penting dalam menjaga hak dasar warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu yang bebas dan adil. Yang kedua, melindungi hak pemilih. KPU bertindak sebagai penjaga hak pemilih, memastikan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi atau intimidasi. 3. Mendorong persaingan politik. KPU menciptakan kesetaraan bagi partai politik dan kandidat, serta memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap proses pemilu. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang transparan dan accountable oleh KPU sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dan yang kelima, menjunjung tinggi supremasi hukum. KPU beroperasi dalam rangka hukum, berpegang pada prinsip-prinsip konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat kelompok kami berikan adalah penunjukan KPU sebagai lembaga penunjang bukan sekedar formalitas, namun merupakan pengakuan atas perannya yang sangat diperlukan dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, menjamin integritas pemilu, dan melindungi hak-hak warga negara. Penyelenggaraan pemilu yang independen dan tidak memihak oleh KPU merupakan hal mendasar bagi berfungsinya demokrasi dengan baik dan merupakan landasan komitmen Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum dan memberdayakan warga negaranya.